Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo Jokowi, akhirnya mengambil langkah hukum terhadap tuduhan ijazah palsu yang diarahkan kepadanya melalui kuasa hukumnya, Yaakob Hasibuan. Jokowi melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April tahun 2025. Langkah ini diambil setelah berbagai upaya klarifikasi tidak menghentikan penyebaran tuduhan yang dianggap sebagai fitnah kejam dan pencemaran nama baik. Yaakob Hasibuan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak hanya merusak nama baik Jokowi secara pribadi, tetapi juga mencoreng martabat keluarga dan rakyat Indonesia. Fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut sangat kejam karena telah merusak nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Ujar Yaakob, selama ini Jokowi memilih untuk diam dan menanggapi tuduhan dengan tenang. Namun, karena tuduhan terus berlanjut, meskipun telah dilakukan klarifikasi dan imbauan resmi, langkah hukum dianggap perlu untuk menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar. Selama ini, mungkin Pak Jokowi diam. Selama ini, khususnya ketika beliau menjabat, beberapa bulan terakhir, juga kami ikuti terus perkembangannya, beberapa kali juga sudah kami berikan imbauan, secara resmi press conference, beberapa statement di tempat umum, juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak, jelas Yaakob. Pelaporan hukum ini mencakup dugaan pelanggaran terhadap pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi bukanlah hal baru. Sejak masa kampanye hingga menjabat sebagai presiden, isu ini kerap muncul dan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk meragukan kredibilitasnya. Namun, pihak Universitas Gadjah Mada UGM, alma mater Jokowi, telah menegaskan keaslian ijazah tersebut. Dekan Fakultas Kehutanan UGM juga secara jelas menyatakan bahwa Jokowi adalah lulusan resmi tahun 1985. Langkah hukum yang diambil Jokowi menunjukkan keseriusannya dalam menjaga integritas dan martabat sebagai kepala negara. Ini juga menjadi pesan bahwa penyebaran informasi palsu dan fitnah tidak dapat dibiarkan begitu saja, terutama ketika menyangkut kehormatan individu dan institusi negara. Dengan membawa kasus ini ke ranah hukum, diharapkan kebenaran dapat terungkap dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi, serta mendorong semua pihak untuk bertanggung jawab atas pernyataan dan tindakan mereka di ruang publik.